Penemuan mayat guys di area Ketewel. Penemuan mayat. Warga di Desa Ketewel, Kabupaten Gianyar, Bali digegerkan dengan temuan potongan kepala manusia. Potongan itu ditemukan mengambang di muara Sungai Wos, Pantitan Sema atau garis pantai Ketewel pada Kamis 26 Februari. Polda Bali kini tengah memfokuskan penyelidikan pada identitas korban. Saudara, saat ini kami sudah terhubung dengan jurnalis Tribun Bali, rekan Adrian yang akan menyampaikan terkait kronologi penemuan potongan tubuh korban ini. Silakan dengan laporan Anda, Adrian. Baik, terima kasih rekan Rima. Dapat kami sampaikan bahwa kemarin warga di Desa Ketewel, tepatnya di Kabupaten Gianyar, di Pantai Ketewel, digegerkan dengan penemuan potongan atau ceceran beberapa potongan tubuh manusia yang diawali dari penemuan kepala di muara Sungai Wos oleh perbekal yang saat itu sedang melakukan pemeriksaan di jogging track. Kemudian itu sekitar pukul 10 pagi. Saat itu sedang dilakukan pemeriksaan di jogging track, kemudian dicurigai ada benda mengambang. Kemudian setelah diperiksa ternyata itu adalah kepala manusia. Kemudian dari perbekal bersama tersebut ternyata benar saja ditemukan beberapa potongan tubuh lainnya seperti ada paha, kemudian ada bahu, lengan kanan hingga dan lengan kiri. Kemudian ada juga potongan dada dan juga organ-organ dalam manusia seperti tulang rusuk, kemudian ada hati yang ditemukan berserakan masih di sekitar kawasan tersebut. Rima. Ya, Adrian, bagaimana kemudian proses identifikasi hingga DNA ini dicocokkan dengan WNA asal Ukraina? Jadi saat itu polisi mengumpulkan seluruh potongan tubuh, kemudian potongan tubuh itu seluruhnya dievakuasi di dalam kantong jenazah dan dibawa menuju ke Rumah Sakit Umum Pusat Profesor Dr. IGNG Ngurah Denpasar untuk kemudian akan dilakukan proses pemeriksaan. Dan dalam proses pemeriksaan tadi juga kami sempat mendapatkan informasi dari forensik Sanglah bahwa jenazah atau potongan-potongan tubuh itu diperkirakan sudah meninggal dunia atau sudah ditemukan sudah tidak bernyawa sekitar lebih dari 3 hari karena memang sudah terjadi pembusukan. Namun dari identifikasi awal terdapat ciri khas yang menjadi dugaan kuat untuk identifikasi identitas jenazah atau jenazah yang diduga menjadi korban mutilasi tersebut, bahwasanya terdapat gambar tato menyerupai jam atau angka Romawi dan juga gambar religius, simbol religius yakni Bunda Maria sebagaimana yang diungkapkan oleh Kabid Humas Polda Bali Kombes Pol Arya Sandi yang kami jumpai dan menjelaskan temuan-temuan tersebut. Dan itu juga tentu saja mengarah pada dugaan korban terhadap seorang WNA Ukraina yang pada beberapa hari yang lalu sempat dilaporkan diculik oleh sekelompok orang yang diduga merupakan kelompok dari chatnya yang berkaitan dengan dugaan bisnis ilegal, di mana korban yang merupakan WNA Ukraina berinisial IK berusia 28 tahun tersebut diduga memang merupakan anak dari bos mafia dari WNA Ukraina. Namun ini semua belum dapat disimpulkan secara pasti dan masih dilakukan pendalaman oleh polisi termasuk uji autopsi karena saat ini pihak forensik baru melakukan pemeriksaan awal, belum sampai pemeriksaan autopsi yang mendalam sehingga belum dapat pasti dikaitkan. Namun dari jejak digital yang kami
telusuri, memang WNA Ukraina berinisial IK yang sempat dikabarkan diculik beberapa hari yang lalu, atau tepatnya sekitar 15 Februari lalu, itu memang ada identitas, ciri fisik tato, gambar tato yang menyerupai dengan korban yang ditemukan ini. Prima. Ya, Adrian, kemudian pihak polisian apakah sudah memeriksa sejumlah saksi terkait temuan jasad yang diduga termutilasi ini? Untuk pemeriksaan saksi terkait penemuan jenazah yang diduga mutilasi ini, Polda Bali sudah melakukan pemeriksaan terhadap beberapa saksi, termasuk juga pemeriksaan CCTV terkait penelusuran untuk menelusuri jejak dari pembuangan atau potongan-potongan tubuh manusia ini hingga ditemukan, sehingga masih dalam penyelidikan untuk pemeriksaan saksi-saksi, termasuk pihak Polda Bali dan juga forensik dan bersama DVI Bidokes Polda Bali melakukan pemeriksaan tes DNA terhadap keluarga dari WNA Ukraina yang dikabarkan hilang atau dikabarkan diculik beberapa hari yang lalu. Namun juga dilakukan pemeriksaan terhadap beberapa korban yang dinyatakan hilang dalam laporan yang masuk dalam laporan kepolisian. Namun salah satu hal yang paling mencolok adalah mengarah pada identifikasi terhadap WNA Ukraina yang diduga diculik oleh sekelompok orang beberapa waktu yang lalu, yang memang santer diberitakan. Kami juga sudah menelusuri komunitas-komunitas di komunitas Ukraina yang memang menyebutkan dugaan bahwa korban IK ini adalah merupakan anak dari bos mafia di Ukraina yang ada terlibat konflik dengan sekelompok dari Chechnya. Terima. Baik, terima kasih atas laporannya Adrian, jurnalis Tribun Bali. Selamat kembali bertugas. Ya, setelah kita evakuasi ya pasca kita temukan kemarin pagi sekitar jam 10 ya, kita evakuasi, lalu kita melakukan olah TKP ya, yang dipimpin oleh Dirkrim Polda Bali bersama Kapolres Gianyar dan tim Inafis Polda dan Polres ya, untuk awal mengidentifikasi potongan-potongan tubuh yang ditemukan di TKP. Setelah itu potongan tubuh itu kita evakuasi ke Rumah Sakit Ngurah Denpasar guna kepentingan otopsi dan pengambilan sampel DNA dari potongan tubuh itu oleh tim DVI Bidokes Polda Bali dan Puslapor. Sambil kita mencari atau mencocokkan dengan sampel korban-korban yang dinyatakan hilang. Sampai saat ini kita masih lakukan penyelidikan itu supaya bisa menentukan ini korban dari mana dan berasal dari mana gitu. Sementara tim masih bekerja, masih melakukan penyelidikan, termasuk mengecek keterangan saksi-saksi di TKP maupun jejak-jejak CCTV yang di seputaran lokasi ditemukan potongan mayat ini. Ya, termasuk salah satunya itu ya. Jadi kita berkoordinasi dengan pihak keluarga, kemudian mengambil sampel DNA untuk kita cocokkan dengan penemuan mayat ini, apakah cocok apa tidak. Iya, dugaan-dugaan itu ada ya, tapi tetap secara saintifik investigasi kita harus bisa pastikan dari hasil analisis kedokteran forensik. Karena kondisi mayat pada saat itu juga dalam keadaan sudah mulai terjadi pembusukan. Kalau masalah tato segala macam ciri-ciri fisik nanti akan kita sinkronkan dengan keterangan fisik yang bersangkutan yang nyatakan hilang nanti, baru kita bisa memastikan. Kan diketemukannya di muara ya, jadi kemungkinan potongan tubuh ini terbawa arus gitu ketika
harus sudah pasang surut, dia kemudian ke muara. Nah ini masih kita telusuri, perkiraan di mana kemudian potongan mayat ini dibuang. Nampak nyata memang potongan tubuh ya, jadi ya mutilasi dari kepala, kemudian potongan tangan, bahu, ada paha, telapak kaki yang sudah bisa kita evakuasi, termasuk jeroan ya, isi perut.